Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan hari ini tentunya di Eljon Medical Forum kita akan bahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kaitannya dengan renang. Jadi bagaimana pemanasan yang tepat, bagaimana untuk kita menghindari kram otot pada saat berenang, akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Andi Kurniawan, dokter spesialis kedokteran olahraga. Halo Dokter Andi, apa kabar dokter? Halo, baik Cynthia. Cynthia apa kabar? Baik juga. Dokter Andi, kita hari ini akan bahas soal renang ya dok? Tuh, yes. Nah, mungkin yang pertama saya langsung bertanya dokter, kaitannya dengan renang yaitu bisa sebabkan kram otot gitu ya dokter. Tapi mungkin kita bahas sedikit sebetulnya apa sih itu kram otot dokter dan bagaimana bisa terjadi? Iya, kram otot itu adalah ketika otot kita berkontraksi terus-menerus dan kejadiannya itu tiba-tiba, terus kemudian tidak disadari atau tidak disengaja, terus kadang sampai menimbulkan rasa sakit, dan itu kejadiannya bisa pada kelompok otot tertentu atau sekelompok otot gitu ya, satu otot aja terlokalisir atau sekelompok otot, misalnya cuman otot betis aja, atau kadang-kadang di otot jempolnya saja, atau mungkin sekelompok otot misalnya di paha belakang gitu. Jadi kram itu bisa terjadi pada satu otot ataupun sekelompok otot. Nah, biasanya kram otot ini dihubungkan dengan aktivitas olahraga. Biasanya karena overuse atau karena penggunaan otot yang berlebihan, atau bisa juga karena kelelahan, atau bisa juga karena tanpa penyebab tiba-tiba kram begitu aja gitu. Oke. Nah, salah satunya adalah renang ya dokter ya. Betul. Gitu. Nah, sebetulnya dokter apa yang menjadi penyebab berenang itu bisa sebabkan kram otot, dok? Ya, sebenarnya tidak hanya berenang saja, tapi penyebab kram otot itu di beberapa literatur itu banyak sekali teorinya ya. Yang pertama memang ada teori dehidrasi, atau ketika cairan dalam tubuh kita itu berkurang, kita berolahraga, kita berkeringat, mungkin kalau berenang karena di dalam air kita tidak terasa kita berkeringat, itu tidak terasa, tapi sebenarnya tubuh kita mengeluarkan keringat, dan lama-kelamaan cairan dalam tubuh kita itu berkurang kalau kita tidak mengganti cairan tubuh kita gitu kan. Nah, ketika cairan tubuhnya berkurang sehingga peredaran darahnya berkurang, sehingga oksigen yang sampai ke otot yang dipakai untuk otot itu berkontraksi berkurang, maka otot itu akan menjadi gangguan kontraksi dan akhirnya menyebabkan kram. Terus kemudian teori yang kedua adalah teori elektrolit. Teori elektrolit itu ketika elektrolit dalam tubuh kita itu berkurang. Jadi kalau kita berkeringat kan ada elektrolit dalam keringat kita ya, ada garam sebenarnya dalam keringat kita. Nah, itu kalau keluar terlalu banyak maka akan bisa menimbulkan gangguan fungsi kontraksi otot, karena kontraksi otot itu butuh elektrolit tubuh gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan kram. Terus kemudian teori yang ketiga itu adalah muscle fatigue atau kelelahan. Otot yang kelelahan karena terjadi overuse terus-menerus, olahraga terus-menerus, itu juga bisa menyebabkan kram. Terus kemudian teori yang keempat itu karena cuaca dan lingkungan cuaca panas. Jadi ketika temperatur suhu tubuhnya meningkat, suhu otot juga meningkat, maka aliran darah itu mengarah ke arah perifer untuk meningkatkan penguapan pengurangan panas dalam tubuh, sehingga yang darah yang ke otot itu jadi berkurang, sehingga ototnya jadi mudah lelah, mudah fatigue, dan akhirnya terjadi kram. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi ada beberapa alasan ya dokter ya tadi. Salah satunya mungkin kurangnya pemanasan juga kan dok? Ya, nah pemanasan ini penting banget ya. Sebenarnya pemanasan ini menjadi faktor penting ketika untuk mencegah terjadinya kram. Kenapa? Karena manfaat pemanasan itu sebenarnya adalah tadi meningkatkan suhu tubuh dan meningkatkan atau mempersiapkan otot kita itu untuk berolahraga gitu. Apalagi kalau teman-teman itu berolahraganya pada pagi hari, itu penting banget karena pada pagi hari biasanya otot kita itu dingin, otot kita itu
kaku gitu ya, karena otot itu kan seperti karet ya, kita mengibaratkan otot itu sebagai karet, dan kalau misalnya di pagi hari itu dingin, dan kalau langsung digerakkan atau langsung dipakai untuk olahraga biasanya kaget dan akhirnya bisa menyebabkan kram. Nah, pemanasan itu penting banget sih untuk mencegah terjadinya kram. Oke, baik. Nah, selain tadi salah satunya adalah pemanasan ya dokter, apalagi dok yang mungkin bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kram otot saat berenang dok? Ya, yang pertama tadi pemanasan, melakukan pemanasan dan peregangan yang cukup. Nomor dua adalah melakukan rehidrasi yang cukup. Rehidrasi itu adalah mengganti cairan tubuh kita yang hilang. Jadi supaya hidrasi dalam tubuh kita itu cukup, maka kita harus minum itu sebelum olahraga, pada saat olahraga, dan sesudah olahraga gitu. Kadang-kadang kalau berenang karena di dalam air, jadi nggak ngerasa haus karena selalu di dalam air, selalu basah ya. Nah itu bisa menyebabkan sering sekali terjadi dehidrasi. Terus kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya overtraining. Jadi jangan sampai kita tuh overtraining. Kita benar-benar harus bisa listen to our body, gimana kapan kita capek, kapan kita merasa udah berlebihan olahraganya. Itu penting banget. Terus kemudian yang keempat adalah tadi kalau muscle fatigue tadi, teori muscle fatigue, kalau otot itu gampang cepat lelah itu karena ototnya kurang kuat gitu. Jadi kita harus latihan kekuatan otot supaya otot itu tidak mudah lelah, tidak mudah capek, dan akhirnya tidak mudah kram gitu. Oke. Nah, kalau berbicara pemanasan tadi dokter, apakah pemanasan seperti apa dokter yang baik dilakukan agar tidak terjadi kram otot dok? Ya, sebenarnya yang paling penting terlebih dahulu adalah sebenarnya pemanasan itu apa sih, fungsinya apa, dan teorinya bagaimana ketika seseorang itu melakukan pemanasan, tujuannya apa gitu ya. Jadi pemanasan itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan tubuh kita itu supaya siap berolahraga. Yang pertama adalah dengan meningkatkan suhu. Jadi kita tuh makanya perlu yang namanya warming up. Kita sebelum berenang kita tuh bergerak-gerak dulu sebelum masuk ke dalam air, kita senam-senam ringan, kita jogging-jogging ringan, jalan cepat sedikit, melakukan pergerakan-pergerakan supaya apa? Supaya suhu tubuhnya itu meningkat. Terus kemudian yang kedua adalah meningkatkan denyut nadi dan pernafasan kita supaya kalau kita bergerak-bergerak itu denyut nadi kita itu meningkat. Nah, ketika denyut nadinya meningkat, maka transport oksigen ke otot yang akan dipakai untuk berolahraga itu juga meningkat, sehingga akhirnya otot-otot kita itu juga siap untuk melakukan olahraga. Dan yang ketiga adalah setelah melakukan pemanasan tadi adalah melakukan peregangan, dan biasanya peregangan pada saat pemanasan itu adalah peregangan dinamis, peregangan yang sambil bergerak-gerak, kita melakukan stretching tapi sambil bergerak-bergerak, tubuh kita tuh bergerak terus gitu ya. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan peregangan dinamis itu akhirnya mempersiapkan otot, sendi, ligamen kita itu untuk menjadi lebih fleksibel, ruang gerak sendinya juga lebih maksimal, sehingga ketika melakukan gerakan itu nggak mudah terjadi cedera atau nggak mudah terjadinya kram gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan kita bahas soal kram otot ya dokter ya, kaitannya dengan renang gitu. Tapi apakah ada cedera lain juga nih dokter yang bisa disebabkan pada saat kita berenang gitu dokter, entah itu kurang pemanasan atau apapun itu ya dokter, apakah ada cedera lain dok? Sebenarnya banyak ya cedera pada perenang itu, paling sering atau yang mungkin paling sering ditemui di klinik ataupun di tempat-tempat layanan kesehatan akibat berenang itu adalah cedera pada bahu. Pada bahu karena overuse injury ya, karena kan kita tahu gerakan-gerakan renang itu memerlukan gerakan bahu yang sangat skillful gitu ya, artinya dengan keterampilan yang cukup baik. Nah, ketika biasanya tipenya adalah overuse. Jadi kan kalau kita bicara cedera itu kan ada dua ya, karena trauma, karena jatuh, karena kepleset atau karena ke-tackle dan segala macam. Tapi kan karena renang itu olahraga individual dan sendiri-sendiri, jadi saya rasa jatuh, ketonjok atau benturan dan segala macam itu sangat jarang. Tapi yang paling sering pada berenang itu proses cederanya adalah karena overuse injury, karena pemakaian yang terus-menerus. Terus kemudian banyak setelah bahu itu juga banyak yang
pinggang. Meskipun sebenarnya banyak yang sakit pinggang itu disarankan untuk berenang. Nah, tapi mereka yang berenang juga sering terjadi cedera pinggang karena cedera pinggangnya lebih karena overuse. Jadi otot punggungnya kan terus dipakai terus-menerus sehingga ototnya menjadi kaku, ototnya menjadi spasme dan akhirnya jadi cedera. Terus kemudian yang ketiga, cedera lutut itu juga sering terjadi juga di olahraga renang gitu. Oke. Kemudian dokter, kalau misalnya posisi pada saat masuk ke air gitu yang tadi dia melompat atau apapun itu, apakah itu juga berpengaruh dokter, bisa menyebabkan cedera atau kram? Bisa. Jadi pada saat melompat nih, jadi kalau gerakannya melompat itu kan gerakan yang tiba-tiba, gerakan yang mendadak dan gerakan yang eksplosif kan gitu ya. Jadi ketika tidak melakukan pemanasan dengan baik, tidak mempersiapkan tubuhnya dengan baik, biasanya kalau misalnya mendadak seperti itu, biasanya bisa saja pada saat masuk ke dalam air itu menjadi kram, atau karena perbedaan suhu nih antara jadi langsung dari yang suhu udara langsung ke dalam suhu air gitu kan. Jadi terjadi perbedaan suhu yang mendadak itu juga bisa menyebabkan kontraksi ototnya itu jadi terganggu sehingga menyebabkan kram. Makanya kita kalau sering lihat atlet-atlet perenang, atlet-atlet internasional itu sebelum mereka start, mereka menggerak-gerakkan tubuhnya, mereka stretching, mereka melakukan pergerakan dinamis, peregangan-peregangan dinamis sebelum di atas blok start itu, supaya ya benar-benar ototnya, sendinya, semua tubuhnya itu siap untuk berenang gitu. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih dok gaya renang tertentu yang mungkin dia bisa risikonya lebih besar untuk cedera gitu dok? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan penelitian atau berdasarkan gerakan biomekaniknya, sebenarnya kalau cedera lutut itu mungkin gaya katak ya yang sering berisiko karena gerakannya adalah membuka menutup seperti ini gitu. Jadi ketika otot-otot paha dalam di sekitar lutut itu kurang kuat, maka sering sekali terjadi cedera lutut gitu. Terus kemudian kalau gaya yang lain, misalnya gaya dada atau gaya kupu-kupu, sering sekali terjadi bahu, risiko overuse pada bahu karena memang gerakannya melibatkan range of motion dari bahu itu yang sangat luar biasa gitu ya. Sebenarnya gaya bebas juga sering dilaporkan, tapi memang itu tadi overuse, tapi secara biomekanika, teknik gerakan dan segala macam mungkin ketika kurang familiarisasi pembiasaan keterampilan. Misalnya gini ya, pada saat pemanasan itu juga ada faktor yang ketiga yang bisa dilakukan adalah kita bisa melakukan pembiasaan keterampilan atau skill familiarization. Artinya di situ seseorang yang misalnya biasanya gaya bebas terus kemudian tiba-tiba disuruh langsung gaya katak, bisa mudah cedera gitu. Karena apa? Karena ya biasanya gerakan bebas terus kemudian ini berubah jadi katak gitu. Jadi tubuhnya itu tidak terbiasa melakukan gerakan itu, terus akhirnya disuruh seperti itu. Apalagi dalam kompetisi ataupun melakukan gerakannya dengan kecepatan atau speed gitu. Oke. Kalau ini dokter, kalau soal pernafasan, kalau pernafasan tidak teratur gitu dokter, apakah juga bisa sebabkan kram otot dokter? Ya, sebenarnya tadi ya, salah satu penyebab kram itu adalah ketika transportasi oksigen. Jadi otot kita berkontraksi itu kan butuh oksigen, dan oksigen bisa sampai ke dalam otot, bisa sampai ke otot kaki, bisa sampai ke otot tangan, itu karena dipompa darah dan ada pernafasan gitu. Jadi ketika pernafasannya kurang adekuat atau denyut jantungnya juga kurang adekuat, maka oksigen itu tidak sampai ke otot, bisa saja menyebabkan gangguan kontraksi otot gitu. Jadi makanya pemanasan itu fungsinya adalah meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan denyut jantung, dan meningkatkan pernafasan supaya pernafasannya juga udah peredaran oksigen dalam ke seluruh tubuhnya itu cukup sehingga otot kita bisa berkontraksi. Kurang lebih seperti itu.
Oke. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengar ya soal berenang, bagaimana hal-hal penting yang dilakukan sebelum berenang supaya untuk mencegah cedera, mencegah kram otot. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Andi apa saja penyebabnya. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan bahas lagi bagaimana cara mencegah dan mengatasi kram otot tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!